Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah ulat sutera biru raksasa terbunuh, kepompong yang membungkus spanduk hitam juga pecah sedikit demi sedikit. Spanduk itu mendapatkan kembali kebebasannya dan segera berubah menjadi bayangan hitam, terbang kembali ke kepala Han Li. Namun, sebelum Han Li bisa bernapas lega, raungan marah tiba-tiba datang dari kedalaman alam roh, menyebabkan ekspresinya sedikit berubah. Kamu berani mengkhianatiku. Kamu mencari kematian. Kilatan cahaya perak melesat, tiba dalam sekejap, memperlihatkan sosok Kuling. Wajahnya pucat pasi. Begitu dia muncul, dia membalik tangannya, memperlihatkan token merah dalam kilatan cahaya merah. Dia tiba-tiba mengepalkan 5 jarinya, dan token hancur berkeping-keping. Mata kumbang emas segera menunjukkan ekspresi kesakitan dan memuntahkan seteguk kecil darah emas, tetapi pada saat berikutnya, segera kembali normal. Kuling terkejut dengan pemandangan ini. Kamu ingin mengendalikanku hanya dengan token pengendali roh. Kamu terlalu naif. Kumbang emas berdengung dan tubuhnya berubah menjadi bayangan emas, muncul di samping Han Li di saat berikutnya. Kuling melirik bolak-balik antara kumbang emas dan Han Li, dengan dingin berkata, "Aku tidak berharap kamu menjadi master asli dari dewa pemakan emas ini." Kumbang emas ini adalah dewa pemakan emas yang sebelumnya kehilangan kontak dengan Han Li, Jin Tong. Aku akan menghentikannya. Kamu gunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Jin Tong berkata pada Han Li. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan dan tubuhnya tumbuh jauh lebih besar, menerkam ke arah Kuling. Han Li memandang Jin Tong dengan ekspresi rumit. Tubuhnya bersinar dengan cahaya biru dan dia terus terbang ke depan. Jangan pernah memikirkannya. Ekspresi Kuling berubah dan dia menunjuk ke arah Jin Tong. Cahaya putih melesat keluar, langsung menuju kumbang emas. Itu adalah alat abadi tali putih dari sebelumnya. Bayangan putih menghilang dalam sekejap, lalu terbang keluar dari bayangan abu-abu di dekat Jin Tong, membungkus tubuhnya dengan kecepatan kilat dan mengikatnya. Sosok pelarian Jin Tong segera berhenti. Kuling tidak langsung menyerang Jin Tong. Dia membentuk segel tangan dan melambai. Bayangan abu-abu di dalam domain roh abu-abu segera mulai berubah menjadi bola api abu-abu. Seluruh domain roh langsung berubah menjadi lautan api abu-abu. Kilatan tak menyenangkan melintas di mata wanita itu. Dia menggumamkan mantra, dan lautan api abu-abu besar melesat keluar, menyapu ke arah Han Li. Ekspresi Han Li sedikit berubah, dan dia akan membaca mantra untuk menghadapinya. Garis-garis cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba melesat keluar dari samping, berubah menjadi garis-garis cahaya keemasan yang menembus api abu-abu di sekitar Han Li dan mencabik-cabiknya. Sosok Jin Tong muncul dalam bayangan emas. Dia memegang tali putih di masing-masing cakar depannya. Tali telah terputus pada suatu saat. Kamu ingin menggunakan metode semacam ini untuk berurusan denganku. Bukankah kamu terlalu sombong? Kuling mencibir dan mengayunkan cakar depannya, melemparkan 2 potong tali ke mulutnya, mengunyah dan menelan. Artefak dewa yang sangat tangguh itu seperti tanah liat di tangannya. Mata Kuling menyipit saat melihat ini. Cahaya keemasan berkedip-kedip di tubuh Jin Tong, dan aura di tubuhnya sesekali naik sebelum melemah dan menghilang dengan cepat. Brengsek, Kuling meraung di dalam hatinya. Pada saat ini, dia dapat melihat bahwa Jin Tong telah menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya selama ini. Han Li melihat lebih dalam ke Jin Tong, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. Ototnya membengkak, dan tubuhnya tumbuh beberapa kali lebih besar. Rambut emas tumbuh di permukaan tubuhnya, dan dalam sekejap mata, dia berubah menjadi kera emas raksasa dan terus terbang ke depan. Setelah terbang begitu lama, dia menyadari bahwa domain roh di hadapannya memiliki tekanan besar pada basis kultivasinya, tetapi tekanan pada kekuatan fisiknya sangat kecil. Setelah berubah menjadi kera gunung raksasa,
tubuh Han Li memancarkan kekuatan agung, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Dalam sekejap mata, dia telah bergegas ke tepi wilayah domain roh. Ekspresi Kuling berubah, dan dia berteriak rendah dan menunjuk satu jari. Cahaya kristal ditembakkan dan menghilang ke tepi wilayah spiritual dengan kecepatan kilat. Cahaya kelabu melintas di tepi wilayah spiritual, dan lapisan awan kelabu muncul dalam sekejap, dan kekuatan hukum mengalir dengan cepat di dalamnya. Seluruh domain roh diubah menjadi ruang independen dalam sekejap. Peng! Suara teredam terdengar. Tubuh Han Li menabrak langsung ke awan kelabu, tetapi seolah-olah dia telah menabrak dinding lunak yang sangat keras, dan dia terpental kembali. Ekspresinya menjadi gelap, dan dia segera membuka mulutnya dan menyemburkan cahaya hijau ke tubuh naga hijau raksasa itu. Naga hijau raksasa mengeluarkan raungan naga yang panjang, dan tubuhnya yang besar memancarkan cahaya hijau, dan sekali lagi berubah menjadi pedang hijau raksasa. Han Li melambaikan tangannya, dan pedang hijau raksasa itu terbang keluar seperti pedang raksasa yang bisa membelah langit, dan dengan keras menebas awan kelabu. Suara yang menghancurkan bumi bergema. Awan kelabu bergetar hebat, dan lapisan riak muncul, tetapi tidak pecah. Kamu ingin melarikan diri dari wilayah spiritualku. Mimpi. Kuling melihat pemandangan ini, dan dia mencibir, dan tangannya membentuk segel. Api abu-abu di domain roh menyatu menuju Han Li dan Dewa Pemakan Emas. Dalam sekejap mata, api abu-abu di sekitar keduanya menjadi beberapa kali lebih tebal, dan warna api tiba-tiba berubah menjadi hitam. Semburan kekuatan hukum yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya melonjak keluar dari api hitam, meluncur ke arah Han Li. Selain kekuatan hukum yang melemahkan, ledakan kekuatan hukum ini juga dijiwai dengan kekuatan hukum yang aneh. Kekuatan hukum waktu di sekitar tubuh Han Li dihancurkan, dan hukum ini mengenai otaknya, dan menjerat seluruh tubuhnya. Ekspresinya berubah, dan kilau pada bulu keemasan di permukaan tubuhnya tiba-tiba meredup. Tubuh aslinya yang agung sebenarnya menjadi sedikit layu, dan aliran kekuatan spiritual surgawi segera melambat 10 kali lipat. Dia merasa tidak berdaya di sekujur tubuhnya. Tidak hanya itu, lapisan ilusi muncul di benaknya, seolah-olah dia sedang diserang oleh iblis hati, dan perasaan hiruk-pikuk dan kekerasan muncul di dalam hatinya. Han Li terkejut, dan dia mencoba yang terbaik untuk mengedarkan metode kultivasinya, dan memobilisasi hukum waktu untuk menghentikan invasi hukum wilayah spiritual, dan menekan pikiran gila di dalam hatinya. Tapi perasaan tidak berdaya dan kegilaan menyebar tak terkendali di dalam hatinya, seperti bendungan yang jebol, dan tidak bisa dihentikan sama sekali. Matanya bersinar merah, dan dengan cepat menjadi lebih tebal, dan perlahan mengisi matanya. Tidak jauh dari sana, jejak kecemasan melintas di mata Dewa Pemakan Emas ketika dia melihat ini, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia akan melakukan sesuatu. Pada saat ini, api hitam di sekitarnya bergulung, dan berubah menjadi naga api hitam, menyapu ke arah mereka dari segala arah. Kamu ingin menyelamatkan tuan aslimu. Bahkan tidak memikirkannya, ini adalah domain roh saya, dan Anda harus tetap di sini dengan patuh. Bayangan perak melintas, dan Kuling muncul di depan Jintong, menghalangi jalannya. Lama mendengus, dan cahaya keemasan bersinar terang di sekelilingnya. Sinar cahaya keemasan yang menyerupai pedang Qi melonjak keluar dari tubuhnya, dan dalam sekejap mata, itu membentuk zona emas, dan segera menghancurkan naga api hitam di sekitarnya. Tidak hanya itu, zona emas berputar dengan cepat, dan samar-samar membentuk pusaran emas, memancarkan gelombang kekuatan melahap, dan melahap banyak api hitam yang hancur. Kemudian, sosok Jintong bergerak, dan dia tiba-tiba menerkam ke arah Kuling. Cahaya melintas di zona emas, dan dua lampu kristal besar, masing-masing berukuran ratusan meter, terbang keluar, dan menebas ke arah Kuling dari kiri dan kanan. Kemanapun lewat,
api hitam di wilayah roh mudah dihancurkan. Apa, kamu tidak ingin menyelamatkan tuanmu, tetapi malah datang untuk menggangguku? Kuling terkekeh, dan sambil berteriak, tangannya dengan cepat membentuk segel. Api hitam berkumpul, dan dalam sekejap, berubah menjadi dua sinar hitam. Gelombang kekuatan hukum yang kuat menyebar dari sinar cahaya hitam. Kuling menjentikkan jarinya, dan dua sinar hitam ditembakkan, dan bertabrakan dengan dua lampu kristal besar. Dua suara teredam terdengar, dan lampu kristal serta sinar hitam menghilang pada saat bersamaan. Jika dia bahkan tidak bisa menahan kesulitan kecil ini, maka dia tidak bisa menjadi tuanku. Satu-satunya hal yang dapat saya bantu adalah menghentikan Anda, dan tidak membiarkan Anda langsung menyerangnya. Jika dia masih tidak dapat melarikan diri dari domain roh ini dalam keadaan seperti itu, maka itu berarti dia tidak cukup kuat, dan mati di sini bukanlah ketidakadilan, kata Dewa Pemakan Emas dengan acuh tak acuh, dan melambaikan kedua cakar depannya lagi. Dua lampu kristal terbang keluar, dan menebas ke arah Kuling. Kuling mendengus dingin, dan dengan lambaian tangannya, api hitam melesat ke arah Jintong, dan mereka berdua bertarung dengan sengit. Cahaya merah di mata Han Li semakin tebal, dan sepertinya matanya akan berubah menjadi merah darah. Pada saat ini, pedang bambu awan di lautan rohnya yang tidak bergerak dan tiba-tiba bergetar. Busur petir emas tebal tiba-tiba muncul, dan dengan guntur yang keras, seolah-olah seekor binatang buas meraung dengan marah setelah diprovokasi. Petir Divine Devil Bane segera muncul di seluruh tubuh Han Li, dan seluruh tubuhnya langsung terbungkus petir emas. Aura yang murni memancar dari Divine Devil Bane Lightning, dan itu mengalir ke dalam pikirannya. Kegilaan di benak Han Li segera mereda, dan dia mendapatkan kembali kejernihannya. Darah merah di matanya juga banyak memudar. Matanya tiba-tiba melebar, dan dengan teriakan rendah, tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan roda kebenaran muncul lagi, berputar dengan cepat. Pada saat ini, mungkin karena dia berada di domain roh, riak emas yang akan muncul saat dia menggunakan roda kebenaran di masa lalu tidak muncul. Gelombang kekuatan waktu melonjak keluar dari roda kebenaran, dan melilit tubuh Han Li, sekali lagi melawan kekuatan hukum di domain roh. Pada saat yang sama, dia segera mengedarkan seni kultivasi roh. Gelombang kesejukan berangsur-angsur menyebar dari pikirannya, dan kegilaan di hatinya perlahan-lahan ditekan. Perasaan tidak berdaya di tubuhnya juga dengan cepat menghilang, dan kekuatannya kembali ke tubuhnya. Sirkulasi kekuatan spiritualnya yang abadi juga kembali normal. Apa yang terjadi? Kuling melihat pemandangan ini dari jauh, dan sedikit ketidakpercayaan muncul di matanya. Dia mendengus dingin, dan menunjuk dengan jari. Api hitam di sekelilingnya segera terpisah, dan dalam sekejap, itu berubah menjadi panah hitam panjang, dan api hitam melilitnya. Dengan deru, panah hitam terbang keluar, dan melesat ke arah Han Li seperti kilat. Pada saat ini, cahaya kristal terbang dari samping, dan bertabrakan dengan panah hitam. Dengan keras, panah cahaya kristal meledak pada saat bersamaan. Haha, kami belum memutuskan pemenangnya, dan kamu ingin berganti lawan. Anda harus terus berjuang dengan saya. Jintong tertawa keras, dan menghalangi di depan Kuling. Han Li menghembuskan napas, dan tidak memperhatikan pertempuran di kejauhan. Tiba-tiba, dia melihat ke awan kelabu di depannya, dan tatapan tajam melintas di matanya. Dia membuka mulutnya, dan 3 sinar lampu hijau menyala, dan menghilang ke dalam lonceng perak, pedang bertaring aneh, dan spanduk hitam besar, 3 senjata abadi di sekelilingnya. Ketiga senjata dewa itu tiba-tiba berguncang, dan memancarkan cahaya yang beberapa kali lebih terang dari sebelumnya. Cahaya itu begitu menyilaukan sehingga hampir tidak mungkin untuk melihatnya secara langsung, dan itu melonjak dengan hebat, dan menjadi semakin intens. Pergi. Han Li membuat isyarat tangan. 3 senjata dewa terbang keluar,
dan berubah menjadi 3 sinar cahaya yang menyilaukan, dan menghantam awan kelabu dengan ganas. Bum bum bum. Begitu 3 senjata abadi menyentuh awan kelabu, segera meledak, dan berubah menjadi 3 bola cahaya, 1 perak, 2 hitam, dan 3 matahari yang menyala-nyala. Han Li sedikit mengernyit saat melihat ini. Meskipun awan abu-abu tampaknya menjadi lebih tipis setelah meledakkan 3 artefak abadi sekaligus, sebenarnya tidak pecah. Brengsek, Kuling meraung marah saat melihat pemandangan ini dari jauh. Namun, dia ditahan oleh Jin Tong, dan area emas semakin besar, jadi dia tidak punya waktu untuk menyerang Han Li. Tepat pada saat ini, Han Li melambaikan tangannya, dan sebuah benda muncul di tangannya. Itu adalah batu tinta hitam Tao Yu. Matanya berkedip, dan dia membuang batu tinta hitam itu sebelum dia membentuk segel tangan dan menunjuk. Cahaya hitam yang menyilaukan terpancar dari batu tinta, dan ada fluktuasi hukum yang kuat bercampur di dalamnya. Terlepas dari tingkat atau kekuatannya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan 3 artefak dewa. Karena beberapa alasan, dia tidak sepenuhnya menyempurnakan batu tinta kali ini dan hanya berhasil menyempurnakan sebagian kecil saja. Namun, itu cukup untuk membuatnya meledak. Kuling kaget saat merasakan aura yang berasal dari batu tinta hitam. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan cairan perak, yang menyatu dengan api hitam di sekelilingnya. Api hitam di sekelilingnya langsung berkembang dan sedikit menghalangi domain roh Jin Tong. Selanjutnya, Kuling melambaikan tangannya, dan labu hijau zamrud muncul dengan kilatan lampu hijau zamrud. Aura kuat yang tak terlukiskan tiba-tiba menyebar ke segala arah. Hati Han Li bergetar saat merasakan aura ini, tapi dia tidak berhenti. Sebaliknya, dia membentuk segel tangan lebih cepat. Cahaya hitam yang dipancarkan oleh batu tinta hitam menjadi lebih menyilaukan, dan berkedip dengan cepat. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah, yang menghilang ke dalam batu tinta hitam. Cahaya yang dipancarkan oleh batu tinta hitam tiba-tiba menjadi cerah, dan itu menabrak awan kelabu dengan keras. Huff! Kuling mendengus dingin dan menunjuk dengan jarinya. Labu hijau zamrud memancarkan sinar cahaya hijau yang menyapu ke arah batu tinta hitam dengan kecepatan ekstrim. Sayangnya, itu adalah langkah terlambat. Sesaat sebelum cahaya hijau tiba, batu tinta hitam meledak dengan keras, dan matahari hitam yang terik langsung terbit. Tanda jimat hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak di dalamnya, dan memancarkan aura yang sangat menakutkan. Selain itu, dengan cepat meluas sebelum menghilang dalam sekejap. Awan kelabu bergetar hebat dan dengan cepat menjadi lebih tipis lagi. Retakan bahkan mulai muncul di atasnya. Namun, domain roh ini sangat kokoh. Cahaya melintas di atas awan kelabu, dan meskipun hanya ada lapisan tipis yang tersisa, itu masih bisa bertahan. Han Li mengerutkan kening dan memuntahkan seteguk darah lagi, yang menghilang ke dalam pedang bambu awan dalam sekejap. Pedang itu bersinar terang dan bergemuruh saat menebas awan kelabu dengan keras. Melihat ini, Kuling mengganti segel tangannya. Cahaya hijau yang dipancarkan oleh labu berputar dan melilit pedang bambu awan. Hati-hati, labu miliknya itu bukan benda biasa. Itu bisa menyerap senjata dewa. Suara Jin Tong terdengar di benak Han Li. Mendengar ini, ekspresi Han Li berubah. Begitu cahaya hijau melilit pedang hijau besar itu, cahaya pedang di permukaannya dengan cepat menghilang. Hubungan antara pedang hangat awan bambu dan kesadaran Han Li terputus. Senyum dingin muncul di wajah Kuling saat dia membuat segel tangan. Cahaya hijau yang melilit pedang hangat awan bambu tiba-tiba menjadi lebih padat. Pedang hijau besar itu dengan cepat menyusut dan terbang menuju Kuling. Sudut mata Han Li sedikit berkedut. Dia memalingkan wajahnya dan melambaikan tangannya. Ledakan. Cahaya hijau bersinar terang di depannya, dan pedang hijau besar lainnya muncul. Busur petir emas tebal melilitnya, dan itu memancarkan aura yang menakutkan.
Itu tidak kalah dengan yang sebelumnya, dan bahkan sedikit lebih kuat dari yang sebelumnya. Wajah Kuling dipenuhi keheranan saat melihat ini. Buruk, dia segera bereaksi. Namun, setelah mengaktifkan labu hijau, perlu beberapa waktu untuk pulih sebelum dapat memancarkan lampu hijau lagi. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tepat pada saat ini, Han Li juga melambaikan tangannya yang lain. Dengan kilatan cahaya hitam, sebuah roda besar muncul. Roda itu melepaskan semburan cahaya air hitam yang melesat ke langit, dan berputar dengan kecepatan tinggi sambil memancarkan semburan kekuatan yang menakutkan. Itu tidak lain adalah Heavy Water True Will. Dia membuat segel tangan, dan dua garis cahaya biru ditembakkan sebelum menghilang ke dalam pedang hijau besar dan Heavy Water True Will dalam sekejap. Cahaya gemilang meletus dari dua harta karun sebelum jatuh ke awan kelabu bersamaan. Pada saat yang sama, sambaran petir emas melesat keluar dari tubuh Han Li sebelum berubah menjadi kepiting emas raksasa. Itu tidak lain adalah Taoist Xie. Petir cemerlang meletus dari tubuhnya saat ia menyerang dengan dua penjepit raksasa, yang seperti sepasang bilah tajam tiada taraf yang menghantam awan kelabu. Suara yang menghancurkan bumi terdengar. Lapisan tipis awan abu-abu yang tersisa pecah dengan gemuruh yang keras, dan akhirnya, sebuah lubang besar menembus. Cahaya keemasan di sekitar tubuh Taoist Xie dengan cepat meredup setelah serangan itu, menunjukkan bahwa dia telah mengeluarkan semua batu esensi abadi miliknya. Tubuhnya bergoyang, dan dia menghilang ke tubuh Han Li sebagai seberkas cahaya keemasan. Sedikit kegembiraan melintas di mata Han Li, dan cahaya keemasan cemerlang meletus dari tubuhnya saat dia mengaktifkan kemampuan pembalikan roda sejati. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang menyapu pedang hijau besar dan Heavy Water True Will sebelum menembak keluar dari lubang seperti sambaran petir. Ledakan. Dia terbang terlalu cepat, tetapi dia menuju ke bawah, jadi dia tidak dapat menahan diri dan menabrak tanah di depan istana emas, menciptakan kawah besar. Han Li bangkit dan mengamati sekelilingnya sebelum bersiap untuk terbang ke kejauhan. Meskipun dia telah melarikan diri dari domain roh, kekuatan spiritual abadi di tubuhnya telah benar-benar habis, jadi dia tidak memiliki energi lagi untuk melawan Kuling. Tepat pada saat ini, cahaya keemasan cemerlang keluar dari tubuhnya saat roda kebenaran muncul dengan sendirinya. Itu mulai berputar dengan cepat sambil memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan benang-benang hukum waktu di permukaannya juga mulai bersinar terang. Tidak jauh dari sana, gerbang emas juga tiba-tiba meletus dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Keduanya sepertinya beresonansi satu sama lain, dan suara mendengung terdengar serempak. Di atas roda kebenaran, benang hukum waktu tiba-tiba melesat dan menghilang ke dalam gerbang emas dalam sekejap. Pola cincin emas segera muncul di gerbang emas, dan cahaya keemasan cemerlang keluar darinya dan menutupi tubuh Han Li. Han Li merasakan seluruh tubuhnya menegang seolah-olah dia diselimuti oleh kekuatan tak terlihat yang lembut namun luas. Dia tiba-tiba tidak bisa bergerak. Terkejut, dia mengangkat kepalanya dengan enggan dan melihat ke gerbang istana emas, membuatnya terkejut. Saat ini, ada orang lain yang berdiri di samping gerbang. Itu adalah Lu Yuqing, yang melarikan diri dari kejaran Tai Fei kecil, tetapi tidak ada yang tahu kapan dia kembali. Wanita itu juga terkejut. Dia menatap Han Li dengan mulut kecilnya sedikit terbuka. Pada saat ini, beberapa suara seperti guntur teredam datang dari domain roh abu-abu di udara. Seberkas cahaya keemasan terbang keluar dari lubang besar dan berubah menjadi sosok Jin Tong. Saat ini, tubuhnya terlihat sedikit terluka, dan sepasang mata emasnya sedikit lelah. Tidak jauh dari sana, cahaya perak menyala, dan sosok Kuling juga muncul. Mata wanita itu meluap, dan dia melihat situasi di bawah. Setelah sedikit terkejut, dia menunjukkan ekspresi marah dan melambaikan satu tangan. Dengan kilatan cahaya abu-abu, singgasana abu-abu muncul lagi,
dan kemudian kabur, dengan cepat bergabung ke domain roh abu-abu di atas kepalanya. Domain roh tiba-tiba runtuh dan menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, ukurannya menjadi ratusan meter, dan warnanya menjadi sangat kaya. Tekanan besar terpancar dari domain roh, menyebabkan ruang di dekatnya bergetar. Itu menimbulkan hembusan badai yang menyapu ke segala arah. Pada saat yang sama, di domain roh, hantu besar kepala naga abu-abu muncul. Permukaannya ditutupi dengan paku, dan terlihat sangat ganas. Namun, matanya setenang air, tanpa emosi apapun. Saat Han Li mengalihkan pandangannya ke kepala naga abu-abu, kepala naga itu kebetulan juga melihatnya. Jantungnya berdetak kencang, dan perasaan ngeri yang tak terlukiskan menyelimuti dirinya. Pada saat ini, kepala naga abu-abu membuka mulutnya, dan cahaya abu-abu, hitam, dan putih muncul di mulutnya. Setiap sinar cahaya mengandung kekuatan hukum yang sangat besar. Mereka berbeda satu sama lain, tetapi mereka bergabung satu sama lain tanpa konflik. Kepala naga abu-abu mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Kemudian, ia membuka mulutnya dan memuntahkan seberkas cahaya 3 warna yang tebal. Itu berkembang ke langit terjalin dan bergulir. Itu menembak ke arah tempat Han Li berada dengan kecepatan yang luar biasa. Saat ini, Han Li tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa melihat seberkas cahaya 3 warna terbang ke arahnya, dan dia merasa pahit di hatinya. Pada saat kritis ini, sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi. Dia hanya melihat kilatan cahaya keemasan di depannya seperti kilat, dan sosok Jin Tong muncul di depannya. Saat ini, tubuh Jin Tong bersinar dengan cahaya keemasan, tapi itu bukan penampilan kumbang emas. Sebaliknya, itu berubah menjadi seorang gadis berusia sekitar 9 tahun. Seikat rambut emas berdiri di atas kepalanya, dan dia terlihat sangat imut. Dia mengenakan baju besi emas yang sangat pas, dan sepasang mata seperti kaca hitam bersinar dengan cahaya keemasan. Namun, 2 garis darah emas menggantung dari sisi mulutnya, dan auranya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Wajah gadis itu serius, dan bibirnya bergerak sedikit. Dia mengangkat kedua lengan merah mudanya, dan dengan kilatan cahaya keemasan, mereka langsung berubah menjadi emas seolah-olah terbuat dari emas. Dia sedikit menggertakkan giginya, dan tiba-tiba melambaikan kedua tangannya yang kecil. Bang! Bang! Kedua lengan gadis kecil itu tiba-tiba meledak, berubah menjadi 2 lampu kristal tebal yang panjangnya ribuan meter. Rune emas yang tak terhitung jumlahnya melompat-lompat di atas 2 lampu kristal. Setelah sekejap, mereka menyatu menjadi satu, dan berubah menjadi garis tipis yang lebih jernih dan murni. Kekuatan hukum yang mengerikan terpancar dari garis sebening kristal, menyebabkan kehampaan bergetar terus-menerus, dan bertemu dengan sinar cahaya 3 warna. Jin Tong, kamu. Han Li menatap gadis di depannya dengan tatapan rumit di matanya. Namun, pada saat ini, pemandangan yang tidak diharapkan siapapun terjadi. Tiba-tiba, raungan tumpul terdengar dari pintu emas istana. Pintu yang awalnya tertutup terbuka sedikit, dan aura yang agak aneh keluar darinya.